Lagi rame di jagat maya tentang banyaknya warga negara Indonesia yang ditolak masuk ke Thailand setelah mereka mendarat di bandara kedatangan. Saat di imigrasi, mereka ditolak masuk ke negara tersebut dan disuruh balik ke Indonesia. Padahal mereka sudah sampai di sana. Mungkin dari mereka ada yang nggak bisa nunjukin bukti pembelian tiket pulang atau akomodasi selama di sana. Saya juga heran ya, kalau mereka yang nggak bisa nunjukin tiket pulang bisa lolos imigrasi Indonesia. Lah, wong kita yang kadang semua dokumennya itu lengkap, masih aja dipersulit ditanya panjang kali lebar sama petugas imigrasi Indonesia sebelum terbang ke negara tujuan. Tapi ternyata bukan itu masalahnya. Baru-baru ini banyak orang Indonesia yang mau liburan ke Thailand kena random check dan diminta menunjukkan uang cash sebesar 15 sampai 20 ribu baht, atau kalau dirupiahkan itu sebesar 6,5 sampai 9 jutaan. Dan kalau nggak bisa nunjukin uang cash sebanyak itu, kita disuruh pulang lagi. Saya baca di komen-komen Instagram Reel itu ada yang katanya pergi bareng-bareng, tapi yang diminta uang tunjuk cash itu cuma satu orang, dan satu orang itu nggak lolos dan disuruh pulang lagi ke Indonesia. Ada juga yang komen kalau dia diminta uang tunjuk dalam bentuk cash dan dia nggak bawa cash baht sebanyak itu, tapi karena bisa ngelobi petugas imigrasinya dan boleh nunjukin uang di tabungannya, akhirnya diperbolehkan. Ada juga yang kasusnya nggak bawa uang cash sebanyak itu, nunjukin jumlah uang tabungan di bank, tapi petugasnya nggak mau tahu, pokoknya cash sebanyak yang ditentukan, dan langsung disuruh balik ke Indonesia. Dan banyak juga yang komen kalau mereka baru pulang dari Thailand dan nggak ditanya apa-apa waktu sampai sana, berarti mereka nggak kena random check. Oke, balik lagi ke masalah ini, pihak KBRI bahkan sampai memberikan imbauan melalui postingan di Instagram Reel-nya tentang aturan masuk ke Thailand, dan salah satunya yaitu memiliki bukti finansial untuk dapat menunjang biaya hidup selama berada di Thailand, antara lain dengan membawa uang tunai yang cukup. Nominalnya pun tidak disebutkan di sana. Dari channel YouTube CNN Indonesia yang berbincang dengan pihak KBRI Thailand, aduan tentang penolakan WNI masuk ke Indonesia itu meningkat jumlahnya dari Januari kemarin, dan hampir tiap minggu itu ada aja kasusnya. Pihak KBRI juga bilang kalau aturan uang tunjuk ini berlaku bukan hanya untuk WNI aja ya, tapi berlaku untuk semua warga negara asing yang mau masuk ke Thailand. Mengenai nominal uang tunjuk pun, pihak KBRI tidak memberikan nominal berapa, tapi setidaknya bawa cash yang cukup untuk kebutuhan selama liburan di sana. Hanya saja dari apa yang terjadi di lapangan, petugas imigrasi di bandara Thailand minta kita nunjukin cash 15 sampai 20 ribu baht. Kalau kita, apesnya nih ya, kena random check, dan itu pun masih tergantung petugasnya. Kalau petugasnya asik dan nggak ribet, itu masih diperbolehkan masuk walau nggak bawa uang cash sebanyak itu, dan sisanya nunjukin jumlah uang tabungan di bank atau kartu kredit. Tapi kalau petugasnya rese, itu mereka nggak mau tahu ya. Pokoknya cash sejumlah yang diminta. Kalau nggak ada, nggak boleh masuk. Walau di tabungan, uang kita mungkin lebih dari 100 juta. Masalahnya, kalau kita cuma liburan 3 hari atau 5 hari, bawa uang cash sebanyak itu kebanyakan ya. Tiket pesawat sudah dibeli, hotel sudah dibayar. Kita di sana kan cuma makan, di mana harga makanan juga kurang lebih sama dengan makanan di Indonesia. Katakanlah 300 ribu sehari itu cukup buat makan dan jajan. Bagi yang sudah sering ke Thailand, pasti udah males ya lihat Grand Palace atau Wat Arun. Katakanlah sehari itu 500 ribu, udah include makan, jajan, tiket masuk wisata, dan transport. 5 hari itu setidaknya 2,5 juta cash yang masih make sense untuk dibawa. Itu aja pasti masih ada sisa kalau nggak beli oleh-oleh atau kita nggak suka jajan. Ditambah lagi, sekarang pembayaran kan rata-rata cashless. Bisa pakai kartu kredit atau pembayaran pakai QRIS. Jadi ngapain bawa uang cash 6-9 jutaan? Apalagi di sana banyak copet berkeliaran di mana-mana. Bawa uang cash sebanyak itu rawan pencopetan ya. Bahkan dari berita yang belakangan ini beredar, beberapa pencopetnya malah orang Indonesia sendiri yang berkomplot datang ke Thailand cuma buat nyopet. Apa mungkin karena kasus itu juga ya? Jadinya petugas imigrasi Thailand lebih ketat menyeleksi orang-orang Indonesia yang mau masuk ke Thailand. Kurang tahu juga deh.
Oke, katakanlah banyak orang, bukan cuma orang Indonesia aja ya, datang ke Thailand jadi just tipper. Kan pembayarannya tetap bisa pakai kartu kredit atau QRIS. Dan nggak semua yang datang ke Thailand itu buat just tipan, tapi memang pengen beneran liburan, kulineran, sekedar melepas penat, terus balik lagi. Emang sih aturan random check ini berlaku juga di Malaysia dan Singapura, dan itu sudah lama. Saya pribadi selama ke luar negeri nggak sampai ditanya bawa uang berapa. Dan jujur ya, saya nggak bawa uang cash banyak, tapi secukupnya. Saya juga nggak beli oleh-oleh apa-apa kalau bepergian. Kecuali waktu pertama banget datang berkunjung ke suatu negara. Pasti saya beli oleh-oleh untuk kenang-kenangan. Tapi kalau udah sering sih, males ya. Makanya bawa uang cash itu buat pegangan atau sekedar jaga-jaga. Lalu ada nggak sih tips agar kita selalu lolos dari random check? Untuk pasti lolosnya, itu nggak bisa menjamin. Tapi saya akan memberikan tips bagaimana bersikap dan berbicara dengan petugas imigrasi agar kita tidak terseleksi kena random check saat liburan ke luar negeri dan tidak dicurigai mau jadi TKI ilegal yang mau nyebrang ke Malaysia atau Kamboja. Atau tidak dicurigai bakal menggelandang di sana. Pertama, dari penampilan dulu. Dengan kasus yang seperti ini, mau tidak mau, kita mesti berpenampilan yang representatif. Layaknya kita itu mau liburan dan mampu untuk liburan. Pakai pakaian yang bagus. Kalau punya barang branded, baiknya dipakai. Aksesoris seperti Apple Watch atau smartwatch lain juga baiknya dipakai aja. Rambut tidak acak-acakan, pokoknya rapih. Tunjukkan kalau kita itu orang yang punya uang dan mampu untuk berlibur ke luar negeri. Oke, bagi sebagian orang yang memang cantik atau ganteng dari lahir, good looking itu sedikit membantu ya. Pokoknya pakai apa aja juga orang cakep mah tetap cakep gitu ya. Tapi bagi yang maaf, looknya pas-pasan, itu perlu sedikit effort. Jangan asal berpakaian yang malah terlihat seperti mau jadi asisten rumah tangga atau mau jadi kuli bangunan. Karena petugas imigrasi, baik itu imigrasi di Indonesia atau di negara tujuan, itu mereka juga menilai penampilan kita. Kedua, tentunya bahasa Inggris yang tidak perlu jago banget, tapi lancar saat ditanya petugas imigrasi. Lah gimana kita nggak dicurigai mau jadi pekerja ilegal kalau penampilan kita seperti mau kerja kuli bangunan dan saat ditanya petugas imigrasi, kita kebingungan dan gugup, pastinya petugas makin curiga. Akhirnya diminta tunjuk berapa uang yang dibawa. Disuruh masuk ke ruangan khusus dan diinterogasi. Atau yang lebih ekstrim lagi, disuruh pulang. Kita nggak perlu belajar bahasa Thailand kalau mau liburan ke sana. Kita nggak perlu belajar bahasa Vietnam kalau mau liburan ke Vietnam. Cukup pelajari bahasa Inggris, percakapan yang simple, dan ngapalin kosakata dan kalimat seputar liburan dalam bahasa Inggris. Ketiga, bagaimana kita menyapa, berinteraksi, dan menjawab pertanyaan dari petugas imigrasi. Kalau ada yang bilang, jawab dengan tegas, singkat, padat, ya oke-oke aja sih. Tapi saya pribadi selama ini selalu senyum ceria dan memberikan salam. Tanya apa kabar, seakan-akan melewati imigrasi itu hal yang biasa. Dan saya jawab pertanyaan pun santai. Kayak misal ditanya, berapa lama bakal stay di sini? Saya akan jawab, cuma 4 hari, sayangnya hari Rabu sudah harus balik lagi ke Indonesia karena cuma dapat cuti 3 hari, misalnya. Jadi percakapannya itu kayak mengalir dan petugas imigrasi pun bisa menyimpulkan bahwa orang ini memang beneran datang buat liburan. Tapi nggak berlebihan juga ya. Lalu bagaimana kalau kita nggak bisa bahasa Inggris dan mau liburan ke luar negeri? Saya sarankan ambil paket tour atau ikut open trip. Kan banyak tuh ya di Instagram yang buka jasa open trip. Jadi trip kalian sudah terkoordinasi dengan baik, ada orang yang mengurus dan bertanggung jawab kalau ada apa-apa di sana. Atau kalau enggak, kalian ajak teman atau ikut teman yang bisa bahasa Inggris yang mau liburan ke luar negeri. Saya pribadi mendengar berita ini jadi sedikit males ya liburan ke sana, karena saya nggak mau bawa uang cash sebanyak itu untuk liburan yang mungkin cuma semingguan. Saya mengerti berapa pengeluaran saya selama di sana. Dilemanya, kalau bawa uang segitu, ujung-ujungnya pasti kelebihan uangnya banyak. Tapi kalau nggak bawa uang segitu, takutnya lagi apes dan kena random check. Sedangkan hari apes itu nggak ada di kalender ya. Iya kalau dapat petugasnya yang santai, bawa uang cash secukupnya dan sisanya bisa tunjukin uang tabungan di bank kita. Tapi kalau dapatnya yang saklek, yang ada bisa dipulangin. Dan pastinya rugi banyak. Dari penginapan yang sudah di booking, tiket pesawat yang hangus, dan harus beli tiket lagi untuk pulang hari itu juga. Jadi mungkin saya akan menunggu sampai situasi lebih kondusif lagi dan
dan lihat apakah ada kebijakan baru lagi yang dikeluarkan pemerintah Thailand. Karena ini kan masih abu-abu ya. Pihak KBRI bilangnya yang penting bawa cash secukupnya dan sisanya bisa menunjukkan uang dari tabungan kita. Tapi di lapangan mintanya cash sebesar 15 sampai 20 ribu baht. Semoga nanti ini bisa lebih clear. Jadi kita yang mau liburan ke Thailand itu lebih tenang, dan kalaupun nanti kena random check, kita sudah ada persiapan yang jelas. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.